Selamat siang Ibu Regina. Selamat siang, Pater. Selamat Saya siang. bertemu dengan Pater hari ini. Iya, Ada yang bisa saya bantu, Pater? ini begini Ibu Regina. Kebetulan nanti saya dengan Pak Mariano itu mau ada coaching. Ya. Mau adakan coaching. Nah, karena itu Oke. saya mau minta bantuan Ibu untuk bisa mengamati proses coaching ini karena saya berperan sebagai coach dan juga Pak Mariano nanti sebagai coachingnya. Jadi saya minta bantuan Ibu Regina bisa menjadi supervisor untuk ini proses coaching ini. Baik, Pater. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya akan mendukung Pater dalam hal ini. Bagian mana yang ingin pada observasi? Oh ya, ini saya ingin kalau nanti Ibu Regina sebagai supervisor ini, Ibu Regina bisa bantu untuk menilai kemampuan mendengar saya terhadap coaching. Sesudah itu bisa menilai bagaimana pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya berikan kepada coach dalam hal ini bisa memacu ide-ide kreatif dari coach sehingga bisa menemukan solusi eh, untuk permasalahan yang dialami dalam kaitan dengan proses pembelajaran. Oke, baik, Pater. Sudah saya catat. Ah, Bagaimana menurut Pater, sejauh mana tingkat kemampuan Pater dalam hal ini? Dalam hal nah, mendengarkan aktif dan dalam mengajukan pertanyaan yang bermakna. oke. Kadang selama ini kan saya sebagai coach, sekarang kemampuan mendengar saya dalam hal ini seringkali kurang fokus untuk mendengarkan ini coachingnya itu. Karena itu saya mau dalam proses coaching ini saya mau meningkatkan kemampuan mendengar sehingga nanti saya dengan ketajaman untuk mendengar ini saya bisa eh, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach saya sehingga nanti bisa membantu. Oke, saya paham, Pater. Apa harapan Pater nanti setelah diobservasi oleh saya? Oke. Harap dengan eh, observasi dari Ibu Regina bisa membantu saya dalam meningkatkan kemampuan mendengar dan juga bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Masukan-masukan dari Ibu Regina dalam proses supervisi ini saya mengharapkan bisa menjadi motivasi untuk saya berkembang menjadi seorang coach. Oke, baik, Pater. Nanti kapan pelaksanaan coachingnya sehingga saya bisa melakukan proses observasi terhadap Pater dan yang di coaching nanti? Oh iya, saya punya jadwal berdasarkan hasil pembicaraan dengan coach ini. Rencananya itu besok jam 3 dan itu rencananya secara daring ini. Semoga Ibu bisa punya waktu. Baik, nanti saya akan jadwalkan dan besok saya akan hadir dalam proses coaching dan saya akan mengobservasi Pater selaku coach. Baik, terima kasih Ibu Regina untuk kesediaannya sehingga nanti besok bisa bertemu. Ya, sama-sama Pater, saya akan meluangkan waktu saya untuk melakukan observasi untuk Pater dan rekannya. Baik, Oke. selamat pagi Pater. Selamat pagi. Ya. Baik, selamat siang Pak Mariano. Selamat siang, Pater. Oke, selamat bertemu, selamat berjumpa. Walaupun kita hanya lewat ini secara daring saja. Baik Pak Ya, Pater. Mariano, kira-kira uh, apa yang mau ingin dicapai dalam pembicaraan pada kesempatan ini? Baik, Pater. Terima kasih atas kesediaan Pater menjadi coach pada kesempatan kali ini, walaupun hanya melalui daring. Saya pada kesempatan ini, saya ingin
kita membicarakan dan saya ingin meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK baik secara teori maupun praktek. Nah, seperti itu, Pak. Itu tujuan Baik, dari Pak pembicaraan kita hari ini. Ya. Pak Mariano, efektivitas pembelajaran yang macam mana yang mau ingin dicapai oleh Pak Mariano? Nah, jadi yang saya maksudkan dengan efektivitas pembelajaran yang ingin saya capai itu, Pak, karena memang saya sedikit menemukan kendala selama ini dalam proses pembelajaran. Meskipun saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, baik saya melakukan variasi di kontennya, proses dan produk, namun pengamatan saya saat di kelas itu, siswa itu mereka kurang bersemangat dan kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran dalam kelompok mereka itu. Padahal saya sudah bagikan mereka berdasarkan hasil tes asesmen diagnostik kognitifnya, sehingga saya pisahkan mereka ke dalam kelompok-kelompok. Tetapi saya lihat kok mereka dalam kelompok itu belajarnya tidak bersemangat, ada yang masa bodoh dengan dan asik dengan dirinya sendiri, ada yang lain buat hal-hal lain. Nah, dan itu yang saya katakan bahwa sepertinya pembelajaran ini tidak terlalu efektif untuk mereka. Nah, sehingga hari ini saya bersama Pak Ter, saya ingin membicarakan supaya ini bisa ditingkatkan, Pak. Oh iya. Baik, apa yang disampaikan oleh Pak Mariano ini itu saya lihat mungkin hanya secara teori. Bagaimana dengan prakteknya yang terjadi di lapangan seperti apa? Kalau tadi di dalam kelas anak-anaknya tidak, para siswanya tidak aktif. Nah, bagaimana secara teori dan sekarang bagaimana dengan prakteknya? Jadi Pak Ter, jadi karena memang dari dalam kelas teori mereka dibagi dalam kelompok dan mereka merasa kurang nyaman di dalam kelompok itu, saat praktek juga sama, saat melakukan praktek. Nah, kadang-kadang yang mau praktek dan bersemangat itu kita lihat hanya beberapa siswa saja. Yang lain-lain itu mereka masih bersifat masa bodoh. Kadang-kadang kita panggil, ajak juga dengan cara yang hampir mau dikatakan dipaksakan begitu untuk bisa mengikuti. Sama saja teori dan prakteknya. Tidak aktif. Tidak terlibat dalam. Baik Pak Mariano, tadi secara teori sudah terjadi bahwa anak tidak aktif, baik terus praktiknya juga seperti yang tadi digambarkan oleh Pak Mariano. Nah sekarang kalau boleh mungkin Pak Mariano bisa menceritakan bagaimana metode pembelajaran yang sudah dilakukan selama ini, yang sudah diberikan pada anak-anak itu metode apa yang sudah dipakai dalam pembelajaran? Terkait dengan metode yang saya gunakan selama ini, metode pembelajaran itu adalah kita pembelajaran discovery learning, mencari dan menemukan dalam diskusi kelompok. Nah, namun strategi yang kita pakai itu pembelajaran berdiferensiasi, di mana dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kita awali pada setiap materi itu kita buat tes diagnostik kognitif. Dari hasil itu saya petakan mereka dalam kelompok-kelompok. Nah, dalam kelompok-kelompok itu mereka mengeksplor sendiri materi yang saya bagikan dalam konten. Nah, kadang saya menggunakan media pembelajaran PowerPoint atau video. Nah, di saat saya tampilkan video atau saya tampilkan PowerPoint tentang materi itu, dan mereka juga dalam kelompok mereka berdiskusi, saya lihat hanya 1-2 orang saja yang aktif. Yang lain itu mereka tetap masa bodoh. Mungkin mereka merasa bosan dengan konten yang saya tampilkan itu, karena memang mereka juga melihat di HP-nya mereka sendiri. Bosan inilah sehingga pembelajaran itu menjadi tidak efektif. Nah, seperti itu. Baik, Pak Mariano sudah menggambarkan metode pembelajaran yang sudah dilakukan. Oke, kalau boleh diberi penilaian, kira-kira Pak Mariano memberikan poin berapa untuk metode yang sudah dilakukan selama ini? Kalau dari saya sendiri, saya merasa karena ukurannya adalah ke siswa. Nah, jadi kalau saya membandingkan dengan penilaiannya,
saya rasa bahwa metode pembelajaran yang saya buat selama ini masih standar. Dan kalau standar itu ya sekitar 75 begitu. Masih sekitar 75 penilaiannya untuk saya punya metode pembelajaran. Karena hasilnya itu masih sama, jadi standar. Nah, seperti itu. Baik, Pak Mariano sudah memberikan penilaian untuk pembelajaran bahwa masih standar. Berarti ada yang masih kurang yang harus ditingkatkan ya. Ada yang harus ditingkatkan. Nah, kira-kira Pak Mariano, apa yang masih kurang yang harus perlu ditingkatkan di sini dari pembelajaran yang sudah diberikan? Karena masih standar, berarti masih ada. Mungkin bisa apa yang masih kurang di sini? Nah, jadi saya pikir yang masih kurang itu pertama dalam pembelajaran teori itu mungkin karena mereka itu dibagi dalam kelompok yang tidak sesuai. Sehingga mereka tidak terlalu semangat untuk berkolaborasi dalam kelompok. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin yang masih kurang itu adalah konten yang saya tampilkan itu kurang menarik. Karena hal-hal itu mungkin adalah yang mereka juga bisa praktikkan di HP sendiri. Nah, dua hal ini yang mungkin masih kurang sehingga mereka tidak terlalu bersemangat. Lalu bagaimana dengan prakteknya? Itu dalam teori. Ya, Pak. Nah, di prakteknya juga sama karena mereka sudah tidak semangat dari awal tadi di kelas. Nah, saat kita bawa ke praktek, karena itu tadi, karena mereka dalam kelompok itu, mereka dengan teman yang mungkin tidak pas atau tidak cocok, mereka juga malas untuk melakukan praktek atau melakukan contoh-contoh gerakan. Nah, mereka kurang termotivasi dari dalam diri supaya mereka berolahraga. Sekalipun saya dalam pembelajaran mencoba dengan berbagai macam cara, tapi saat prakteknya mereka tetap masa bodoh, dipaksakan dulu baru mulai gerak. Gitu. Ya baik, Pak Mariano sudah menggambarkan kekurangan-kekurangan. Nah, lalu bagaimana? Apakah ada ide-ide dari Pak Mariano untuk yang muncul dalam hal ini untuk bisa memperbaiki kekurangan yang tadi sudah digambarkan oleh Pak Mariano? Baik, Pak. Jadi dalam pembicaraan ini saya benar-benar menyadari bahwa itu dua hal itu yang menjadi kekurangan. Di sini saya berpikir begini. Ini pikiran saya. Kalau toh memang mereka dibagi dalam kelompok, yang saya bagikan berdasarkan pemetaan hasil tes diagnostik itu, toh hasilnya begitu mereka tidak aktif, saya pikir lebih baik mereka jangan dibagikan berdasarkan hasil tes diagnostik itu. Yang sebaiknya mereka pilih dalam kelompok itu, mereka pilih sendiri teman-teman yang mereka rasa cocok atau pas dengan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua tentang konten atau media pembelajaran yang saya gunakan, mungkin mereka merasa itu media yang biasa, bosan. Saya pikirkan begini, bagaimana kalau modelnya itu dalam video pembelajaran atau media itu saya ganti. Yang pertama, coba kalau seandainya saya sendiri sebagai guru mereka jadi model. Artinya saat mau mempraktekkan gerak-gerak yang ada, gerak spesifik yang ada pada cabang olahraga, saya sendiri sebagai model. Atau teman mereka di sekolah, siswa sendiri yang menjadi model pembelajaran. Mungkin dengan demikian, mereka akan lebih terpikat untuk pembelajaran. Kenapa? Mereka melihat, ini saya punya teman, ini saya punya guru sendiri. Daripada dalam konten itu mereka lihat orang lain. Nah, seperti itu. Oh ya, baik, ide kreatif yang muncul ini bagus sekali. Nah, itu ide dari pemerintah. Kapan kira-kira ide ini direncanakan untuk bisa dilaksanakan? Kapan dalam hal ini? Tadi sudah dipikirkan, sekarang bagaimana rencananya mengimplementasikan ide-ide yang tadi yang bagus ini? Baik, Pak. Jadi ini kita bicarakan pada hari ini, memang dalam keadaan bahwa sekarang sekolah sementara hari Senin besok itu akan melaksanakan sumatif akhir semester ganjil. Nah, dan hal yang kita bicarakan ini adalah hasil evaluasi saya selama pembelajaran semester ganjil ini dalam konteks pembelajaran PJOK. Nah, kemudian mengenai dengan implementasi, yang jelasnya bahwa dalam semester ini belum bisa dijalankan. Dan ini akan dijalankan pada semester genap. Semester genap nanti, tahun pembelajaran
2023-2024 yang diawali di bulan Januari. Saya akan menjalankan itu. Rencana tindak lanjut ini akan saya jalankan di mulai dari bulan Februari dalam pembelajaran PJOK di kelas atau di lapangan saat teori dan praktik nanti. Nah, seperti itu. Oh ya. Baik, terima kasih Pak Mariano. Apa yang sudah direncanakan ini bagus sekali. Mungkin kira-kira terkait dengan rencana dari Pak Mariano ini, siapa saja yang bisa Pak Mariano libatkan untuk bisa mengimplementasikan rencana ini dapat berjalan dengan bagus, siapa saja yang dilibatkan dalam ini? Baik, Pak Ter. Nah, tentunya saya tidak bisa bekerja sendiri untuk bisa menjalankan ini. Nah, yang pertama saya butuh kerjasama dengan rekan guru, rekan sejawat, guru serumpun mapel PJOK. Nah, itu yang pertama, pasti ada hal-hal yang akan kami diskusikan, ada hal-hal kami bicarakan untuk kebaikan ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan melibatkan siswa, baik itu akan saya jadikan sebagai model dalam video pembelajaran. Dan yang ketiga, tentunya sarana prasarana sekolah juga saya libat, supaya menyangkut dengan media, peralatan itu akan pasti kita butuh. Dan yang paling penting dari semuanya adalah saya harus mengkomunikasikan hal ini dengan kepala sekolah sebagai pemimpin dan penanggung jawab dari semua kegiatan yang ada di sekolah. Itu pihak-pihak yang akan saya libatkan. Baik, terima kasih Pak Mariano sudah menggambarkan yang terlibat dalam perencanaan untuk mengimplementasikan rencana ide kreatif ini. Baik, sekian mungkin pembicaraan kita pada kesempatan ini. Kalau bisa Pak Mariano bisa menyimpulkan pembicaraan kita hari ini. Baik, Pak Ter, di tahap akhir ini mungkin saya lega setelah menyampaikan dan menemukan solusi bagaimana caranya meningkatkan efektivitas pembelajaran saya. Di sini saya akan menarik kesimpulan begini. Dari pembicaraan ini, bahwa hari ini kami sudah berbicara tentang rencana untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Di sini saya bersama dengan Pak Ter Fidelis sebagai coachnya. PJOK ini, saya dalam pembicaraan ini dengan dibantu oleh Pak Ter menuntun saya untuk menemukan mengatasi dan meningkati pembelajaran itu dapat saya lakukan dengan ide yang muncul dari saya sendiri, yaitu yang pertama membagi dalam kelompok pelajar yang bukan berdasarkan dari hasil tes diagnostik di pembelajaran diferensiasi itu, tapi berdasarkan kemauan dari anak sendiri, minat anak sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa saya untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran itu, saya akan melibatkan siswa menjadi model dalam video pembelajaran. Jadi dua hal ini akan saya lakukan dan baru terlaksana nanti pada saat semester genap tahun pembelajaran 2023-2024. Sekian Pak Ter. Baik, terima kasih Pak Mariano. Sampai ketemu semester berikutnya. Saya dengar ceritanya kira-kira eksekusi implementasi dari rencana ini. Baik. Itu saja ya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih banyak Pak Ter. Salam sehat. Yuk, salam. Baik, selamat pagi Pak Ter. Selamat pagi Ibu. Ya, terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membicarakan hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching. Sebelumnya itu saya ingin mendengar pendapat Pak Ter mengenai performa Pak Ter dalam melakukan proses coaching tadi. Baik, terima kasih Ibu Regina. Untuk coaching yang sudah dilaksanakan, saya melihat bahwa prosesnya sudah dapat berjalan, di mana saya bisa memberikan pertanyaan kepada Pak Mariano dalam hal ini yang mengalami persoalan terkait dengan efektivitas proses pembelajaran di mata pelajaran PJOK, di mana para siswa tidak ada minat selama ini, tetapi dia menginginkan supaya para siswa itu bisa lebih berminat lagi lebih aktif untuk ikut dalam pembelajaran. Dan saya bisa menghantar Pak Mariano untuk menemukan solusinya untuk dijalankan di semester berikut,
di mana mengaktifkan, melibatkan para siswa dalam proses pembelajaran untuk pembelajaran PJOK. Baik, itu Oke. secara keseluruhan. Baik, Pater. Luar biasa. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Baik, boleh Ibu, sangat dengan senang hati mau mendengar, penasaran. Oke, baik. Saya melihat bahwa Pater sudah melakukan proses mendengar secara aktif dan Pater telah mengajukan beberapa pertanyaan dengan sangat baik sehingga Pak Marianus dapat menemukan solusi atas persoalan yang dialami terutama saat pembelajaran di dalam kelas. Bagaimana pendapat Pater terhadap hasil penilaian saya ini? Oke. Terima kasih. Apa yang dikatakan oleh Ibu saya juga merasakan, karena saya juga merasa senang dalam hal ini. Keberhasilan Pak Mariano menemukan solusinya itu juga menjadi kesenangan, kegembiraan saya sebagai coach. Karena Pak Mariano bisa menemukan solusi yang ide kreatif, yang sangat kreatif, dan saya merasa juga senang karena ternyata idenya itu bisa keluar dan nanti dieksekusi, dan saya juga senang itu. Baik, bagus. Boleh saya beri masukan sedikit, Pater? Boleh. Ya, berdasarkan hasil pengamatan saya, mungkin di bagian tanggung jawab pada alur Tirta itu lebih diperjelas sehingga Pak Marianus bisa lebih bisa memantau solusi rencana aksi yang sudah direncanakan oleh Pak Marianus. Baik, terima kasih untuk masukan dari Ibu Regina terkait dengan coaching untuk tanggung jawab. Mungkin ke depan saya akan meningkatkan dalam hal ini, memberikan pertanyaan lebih banyak lagi terkait dengan tanggung jawab, sehingga dalam hal ini nanti rencana ide-ide yang sudah keluar itu dalam tidak menguap, pasti bahwa ada banyak orang yang bisa terlibat dalam proses ini sehingga bisa membantu Pak Mariano atau mungkin orang lain lagi. Oke, baik. Terima Baik, kasih. Untuk jawabannya, Pater. Demikian hasil observasi dan hasil supervisi saya, Pater. Selamat menjalankan tugasnya, Pater. Baik.